Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk anak-anak ibu semuanya. Bertemu lagi dengan Ibu Siti Nur Inayah dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Walaupun kita belum dapat melakukan pertemuan secara tatap muka, tetapi Ibu sangat berharap agar kalian semua dapat mengikuti pembelajaran dengan semangat dan berbahagia. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang menyimpulkan isi puisi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari KD 3.8, yaitu menelaah unsur pembangun teks puisi perjuangan, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan lain-lain yang diperdengarkan atau dibaca. Dan juga KD pasangannya, KD 4.8, menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan unsur-unsur pembangunnya. Perlu anak-anak ketahui bahwa tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah peserta didik diharapkan untuk menentukan unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Kemudian, apa sih Bu manfaat dari kita mempelajari unsur-unsur pembangun teks puisi? Jawabannya adalah agar kita dapat dengan mudah menentukan makna yang terdapat dalam sebuah teks puisi. Untuk itu, mari kita mulai pembelajarannya sekarang. Sebelum memulai pembelajaran tentang unsur-unsur pembangun teks puisi, Ibu akan menayangkan sebuah video pembacaan puisi yang berjudul Karawang Bekasi karya Chairil Anwar. Perhatikan baik-baik video berikut ini. Karawang Bekasi karya Chairil Anwar. Kami yang kini terbaring antara Karawang Bekasi tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan berdegap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami mati muda, yang tinggal tulang diliputi debu. Kenang, kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai, belum apa-apa. Unsur-unsur pembangun teks puisi. Secara umum, unsur-unsur pembangun teks puisi dibagi menjadi dua. Yang pertama, unsur fisik puisi, dan yang kedua, unsur batin puisi. Unsur fisik puisi adalah unsur pembangun puisi yang terlihat secara fisik dalam bentuk kata-kata. Unsur fisik puisi terdiri dari 6, yaitu diksi, kata konkret, imaji, gaya bahasa, rima, dan tipografi. Mari Ibu jelaskan satu persatu. Yang pertama, diksi. Diksi adalah pemilihan kata-kata yang digunakan oleh penyair pada puisinya. Pemilihan kata-kata menjadi sangat penting karena menentukan juga nilai estetika suatu karya. Contoh diksi pada puisi Karawang Bekasi karya Chairil Anwar tadi adalah kami yang terbaring di antara Karawang Bekasi. Kata terbaring bermakna tidur terlentang, tetapi pada puisi ini terbaring bermakna sebagai meninggal dunia
atau kematian. Yang kedua adalah imaji. Imaji adalah unsur yang melibatkan indera manusia. Imaji dibagi menjadi 3. Yang pertama, imaji pendengaran atau auditif. Yang kedua, imaji penglihatan atau visual. Yang ketiga, imaji raba atau taktil. Contoh imaji pendengaran pada puisi Karawang Bekasi karya Chairil Anwar adalah jika ada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak. Jam dinding yang berdetak menunjukkan sebuah imaji pendengaran. Yang ketiga, kata konkret. Kata konkret adalah kata-kata yang memungkinkan terjadi imaji. Kata konkret bersifat imajinatif. Biasanya berhubungan dengan kata kiasan atau lambang. Contoh kata konkret pada puisi Karawang Bekasi karya Chairil Anwar tadi adalah pada bait terakhir puisi. Terdapat kata-kata berjiwa seperti api dan laut, yang mengartikan bahwa sang pemimpin dan penyair memiliki cita-cita dan semangat yang sama. Yang keempat, gaya bahasa. Gaya bahasa atau majas adalah penggunaan bahasa yang seolah-olah menghidupkan atau menimbulkan makna konotasi dengan menggunakan bahasa figuratif. Contoh dari gaya bahasa adalah personifikasi, metafora, ironi, litotes, dan lain sebagainya. Contoh gaya bahasa pada puisi Karawang Bekasi karya Chairil Anwar tadi adalah majas metafora. Contohnya adalah aku sekarang api, aku sekarang laut. Sang penulis mengibaratkan dirinya sebagai api dan sebagai laut. Yang kelima adalah rima. Rima atau irama merupakan persamaan bunyi pada puisi baik di awal, di tengah, maupun di akhir. Contoh rima pada puisi Karawang Bekasi karya Chairil Anwar pada bait pertama memiliki rima sempurna yaitu a. Kemudian yang keenam adalah tipografi. Tipografi atau perwajahan adalah bentuk puisi yang dipenuhi dengan kata, tepi kanan kiri, dan tidak memiliki pengaturan baris. Biasanya pada puisi tidak selalu diawali dengan huruf kapital dan tidak diakhiri dengan tanda titik. Selanjutnya, unsur pembangun teks puisi yang kedua adalah unsur batin. Unsur batin adalah unsur yang berkaitan dengan batin dalam pembacaan sebuah teks puisi. Unsur batin secara umum terbagi menjadi 4, yaitu tema, rasa, nada, dan amanat. Mari Ibu jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah tema. Tema merupakan unsur yang penting pada sebuah puisi karena berkaitan dengan makna yang akan dihasilkan dalam sebuah puisi. Tema yang terkandung pada puisi Karawang Bekasi karya Chairil Anwar adalah perjuangan. Yang kedua, rasa. Rasa atau feeling pada puisi merupakan sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang ada dalam puisinya. Rasa pada puisi Karawang Bekasi karya Chairil Anwar memiliki rasa nasionalisme yang tinggi dari seorang penyair. Kemudian yang ketiga adalah nada. Yang dimaksud nada atau suasana pada puisi adalah sikap penyair pada pembaca, bisa dengan nada sombong, nada tegas, nada tinggi, ataupun lainnya. Pada puisi Karawang Bekasi karya Chairil Anwar menggunakan nada tegas. Kemudian yang terakhir adalah amanat. Amanat atau tujuan merupakan pesan yang terkandung di dalam sebuah puisi.
Dari puisi Karawang Bekasi karya Hairil Anwar tadi dapat kita simpulkan bahwa amanatnya adalah agar generasi penerus bangsa mengingat perjuangan para pahlawan yang telah mendahuluinya. Anak-anak, dari pertemuan tadi dapat kita simpulkan bahwa unsur-unsur pembangun teks puisi secara umum dibagi menjadi dua, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Yang pertama, unsur fisik puisi terdiri dari diksi, kata konkret, imaji, gaya bahasa, rima, dan tipografi. Kemudian, unsur batin puisi dibagi menjadi 4. Yang pertama tema, yang kedua rasa, yang ketiga nada, yang keempat amanat. Sepertinya penjelasan tadi menurut Ibu sudah cukup jelas ya anak-anak. Silahkan apabila masih ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Kalian juga harus membaca dari referensi lain seperti buku paket bahasa Indonesia ataupun dari internet. Kemudian, untuk tugas kalian di rumah, anak-anak harus membuat teks puisi berdasarkan ide atau gagasan kalian atau tumpahan dari perasaan kalian yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Kemudian, bisa dikumpulkan di tempat Ibu. Sekian pembelajaran pada hari ini. Apabila ada kurang dan lebihnya, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Ibu harap kalian tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.